Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita akan belajar fisika tentang listrik statis. Dalam listrik statis ada dua muatan, yaitu positif dan negatif. Jika muatannya berbeda jenis, maka akan tarik-menarik dan disebut muatan tak sejenis. Dan jika muatannya itu sejenis, negatif ke negatif, maka muatan akan tolak-menolak. Q di sini adalah muatan, satuannya adalah kolom. Di sini kita akan belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya listrik atau gaya kolom terjadi ketika dua buah muatan didekatkan. Dapat kita buat rumus. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F-nya itu adalah gaya listrik, satuannya adalah Newton. Q1 dan Q2 adalah muatan pertama dan kedua, satuannya itu adalah kolom. R adalah jarak antara dua benda bermuatan, satuannya adalah meter. Sedangkan K-nya adalah konstanta pembanding, di mana nilainya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 NC kuadrat per meter kuadrat. Atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk K sama dengan 1/4 V epsilon 0. Nah, biar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, di dalam soal bisa kita perhatikan yang diketahui adalah Q1-nya itu plus 5 dikali 10 pangkat minus 5 kolom. Q2-nya 9,8 dikali 10 pangkat minus 5 kolom. Dan R-nya itu adalah 7 cm. Nah, di sini kita ubah dia ke meter menjadi 7 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, di sini K-nya, karena tadi kan K-nya itu konstanta, jadi langsung kita masukkan aja nilainya. 9 dikali 10 pangkat 9 NC kuadrat per M kuadrat. Dan yang ditanya adalah gaya, yaitu F. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya tadi 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi 5 dikali 10 pangkat minus 5. Dan Q2-nya 9,8 dikali 10 pangkat minus 5 per 7 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 49 dikali 10 pangkat 10, itu hasil dari 5 dikali 9,8. Dan 7 pangkat 2 itu adalah 49 dikali 10 pangkat 4. Nah, di sini
angkanya itu langsung kita matikan, jadi hasilnya itu adalah 9 dikali 10 pangkat minus 3. Berikutnya kita membahas tentang medan listrik. Di mana rumusnya itu adalah E sama dengan F per Q0. Atau E sama dengan K dikali Q per R2. Nah, dari mana itu dapat, Miss? Nah, kita jabarkan di sini dulu ya. Tadi kan dia E sama dengan F per Q0. Nah, di sini sama dengan F-nya itu tadi kan dia K dikali Q dikali Q0. Nah, di sini kita ibaratkan dia Q1, Q2 ya. Baru kita masukkan Q0 R kuadrat. Q0-nya dari mana? Dari E yang sebelah kanan ya. Jadi kita matikan Q0-nya menjadi K dikali Q per R2. Jadi sama ya, sama yang di atas. Bisa paham ya? Berikutnya, kita membahas potensial listrik. Potensial listrik merupakan beda potensial yang dialami muatan listrik. Pada suatu titik di sekitar muatan tersebut. Di mana rumusnya adalah V sama dengan K dikali Q per R. Di mana V-nya itu adalah potensial listrik, satuannya volt. Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. Dan R-nya itu jarak titik dari muatan, satuannya meter. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut supaya lebih paham ya. Dari soal, bisa kita lihat yang diketahui adalah R-nya itu 60 cm. Nah, kita ubah ke meter itu menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 1. Q-nya 8 NC, diubah dia ke kolom menjadi 8 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Dan K-nya itu adalah konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 NC kuadrat per M kuadrat. Dan yang ditanya adalah VA. Kenapa VA? Karena tadi titik A. Jadi rumusnya adalah VA sama dengan K dikali Q per R. Nilai K-nya tadi 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya 8 dikali 10 pangkat minus 9. Dan R-nya tadi adalah 6 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya adalah 120 volt. Dan yang berikutnya adalah kita membahas tentang hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik
yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permisivitas ruang hampa, di mana rumusnya adalah Pi sama dengan EA cos theta. Kuat medan listrik yang sebanding dengan rapat garis gaya alfa dapat ditulis E sama dengan alfa per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Kuat medan listrik pada beberapa keadaan berdasarkan hukum Gauss dapat kita lihat tabel di bawah supaya lebih paham dan juga supaya lebih gampang untuk menghafal persamaan-persamaan yang ada di dalam hukum Gauss. Kita buat di sini letak kuat medan listrik dan juga persamaannya. Nanti di situ ada 5 bagian. Yang pertama adalah di dalam konduktor bola berongga. R kecil lebih kecil dari R besar, di mana persamaannya adalah E sama dengan 0. Nomor 2, di luar konduktor bola berongga. R-nya itu lebih besar dari R besar. Persamaannya E sama dengan Q per A epsilon 0 sama dengan Q per 4 V epsilon 0 R kuadrat. Dan yang ketiga, di dalam bola konduktor bola pejal, R kecil lebih kecil daripada R besar dengan distribusi muatan seragam. Persamaannya E sama dengan K dikali Q per R kubik dikali R kecil. Dan yang keempat adalah di luar bola konduktor bola pejal. R kecil lebih besar dari R besar dengan distribusi muatan seragam. Persamaannya adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dan yang terakhir adalah konduktor 2 keping sejajar.
Persamaannya adalah E sama dengan Q per A dikali epsilon 0 sama dengan V per D. Atau bisa juga Q dikali F sama dengan setengah mv kuadrat. Berikutnya kita membahas tentang kapasitor. Nah, rumusnya adalah C sama dengan Q per V. Di mana C-nya itu adalah kapasitansi atau satuannya adalah farad. Q, muatan elektron, satuannya kolom. Dan V sama dengan tegangan, satuannya adalah volt. Kapasitor pelat sejajar tersusun dari dua pelat sejajar yang bermuatan sama besar, tetapi berlawanan jenis. Beda potensial antara kedua pelat sejajar sebanding dengan kuat medan listrik atau E dan jarak antar pelat atau D, di mana rumusnya itu adalah V sama dengan E dikali D. Pada suatu pelat dengan luas masing-masing A, kuat medannya sama dengan E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Sehingga kapasitas kapasitor pelat sejajar itu dapat dinyatakan dengan C sama dengan Q per V, di mana C itu Q per E dikali D. Kenapa ED? Nah, kita masukkan rumus yang kedua tadi, di mana C sama dengan Q per epsilon 0 dikali A dikali D. Kita matikan Q-nya, menjadi C sama dengan epsilon 0 A per D. Jika di antara kedua pelat disisipkan bahan elektrik, maka kapasitas kapasitor pelat sejajar menjadi C sama dengan K dikali epsilon 0 A per D. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal berikut supaya lebih paham ya. Dari soal bisa kita lihat yang diketahui adalah A sama dengan 2,25 cm kuadrat. Kita ubah dia ke meter menjadi 2,25 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan D-nya itu adalah 2,5 mm.
kita ubah ke meter menjadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Dan K-nya adalah 7 dan epsilon 0 itu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Dan yang ditanya adalah C. Rumus yang kita gunakan, C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Di mana K-nya itu tadi adalah 7. Epsilon 0-nya tadi 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Dan A-nya 2,25 dikali 10 pangkat minus 4. Dan D-nya tadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi hasilnya adalah 5,6 PF. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.